Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Sabtu Pekan Biasa ke-31 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sungguh Rasul Paulus mensyukuri atas pertumbuhan iman orang-orang Filipi yang mau mengambil bagian dalam menghadapi kesusahan dan memberikan perhatian kepada Paulus dan karyanya sahabatku. Paulus berani mengungkapkan kalimat ini, dapat kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13 sahabatku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Paulus sudah merasakan peran seperti umat Filipi dalam kerasulannya. Tuhan telah menggerakkan umat Filipi untuk terlibat dalam kerasulannya, sahabatku. Ketulusan dan kesetiaan umat Filipi sungguh meneguhkan semangat Paulus untuk berkanjang dalam kerasulannya, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, hal yang sama sungguh ditegaskan Yesus dalam Injil pada kesempatan ini. Sungguh ia mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang setia dalam segala perkara, sahabatku. Mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat 10 sahabatku, dikatakan di sana, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sungguh sahabatku yang terkasih, melibatkan dan mengandalkan Tuhan menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang mau bertumbuh menjadi pribadi yang setia dan benar serta jujur, sahabatku. Ini sungguh berarti kita semua mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pribadi yang berkenan di mata Allah. Kita semua bisa
dan mampu menjadi orang yang setia dan benar serta jujur. Sahabatku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau atau tidak? Jawabannya ada di dalam hati sobatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kehendak kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari sahabatku, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana dalam kehidupan kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkah dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.